mendampingi, mempertahankan hak pemberi kuasa. Nah, jadi kami kan harus koordinasi dulu sebelum berangkat ke sana. Nah, alhamdulillah dia setuju ya. Iya. Kita ajukan. Tapi di sana cuma menyerahkan surat aja Pak. Berkas surat. Berkas aja. Ya udah pasti kan. Pertama surat dulu. Surat itu nanti kan bisa aja kita nanti diundang, Ya. ya kan? Surat itu kan pasti juga kita ya kita tengok sikapnya kejadian pemasyarakatan. Tentu beliau kan pastilah menghormati hak-haknya namun juga kan. Dan Bang, yang jadi keresahan Amar sendiri mungkin di sana apa sih Bang? Akhirnya ya tidak mau back lagi ke MK sendiri. ya mungkin keresahan itu ya jauh ya dari keluarganya. Kemudian juga ya mungkin kata-kata Sokapang itu kan serap juga ya psikologis lah. Kemudian kan kalau kita tengok kan perkara Amar ini kan belum bisa dibuktikan ya, belum ada keputusan. Harusnya kan itu memang sesuai dengan aturan KUHP ya, KUHP. Harusnya belum bisa orang dihukum sebelum ada keputusan yang membuktikan dengan keputusan hakim bahwa dia melakukan yang diberikan sanksi dia sekarang. Kan Amar disanksi karena melakukan dugaan itu kan. Harusnya ini kan proses ini harusnya kan belum bisa. Amar ini kalau kita lihat di Permen kan, dalam Permen 18 ya tentang Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemasyarakatan kan harusnya belum bisa karena kan harus ada asesmen itu, harus ada sidang TPP kalau nggak salah ya. Jadi harusnya itu kan harus dulu dilakukan. Kan Amar begitu perkaranya demo di media tiba-tiba langsung ada pemberangkatan, sedangkan kita PH aja nggak tahu, keluarga yang nggak tahu. Nah, mudah-mudahan kesalahan ini juga ya kita minta jangan dilakukan lagi lah oleh yang kemudian. Ayolah, negara ini kan negara hukum, sama-sama kita hormati aja hukum. Apalagi Pak Presiden kan sekarang udah mengatakan, Pak Presiden ya kan, kalau kamu tidak bisa penyidik ya aparat penegak hukum itu membantu banyak orang, bantu untuk beberapa orang. Kalau tidak bisa juga bantu untuk satu orang. Kalau tidak juga ya berikanlah keadilan sama orang tersebut. Nah, ini mudah-mudahan dipahami oleh Pak Menteri, Pak Dirjen juga dan aparat penegak hukum lainnya. Keyakinannya berapa persen Bang? Ya karena kan kita udah jelas kan, wartawan lebih tahu udah kita. Jadi memang ini tugasnya PH kan. Dan kami di dalam rangka menjalankan tugasnya PH, bukan urusan pribadi. Bang, Oke. terakhir berapa persen Bang artinya Amar ini tidak akan kembali dikirimkan ke MK sendiri? Keyakinan setelah buka-bukaan kemarin. Ya kalau kita bicara proporsional ya hukum ya sulit lah dipindahkan. Ini kita bicara hukum dulu. Lain kalau bicara kebijakan, ya kan, kemudian bicara kekuasaan ya itu kan luar dari konteks hukum kan. Dan kami nggak bisa bicara itu. Kenapa seorang Ahmad Doni sebelum ada keputusan dia mengungkapkan kata-kata itu? Pak Jan sebagai kuasa hukumnya menilainya apa seorang Ahmad Doni mengungkapkan tidak mau Ya kalau itu kan mungkin Amarnya bisa menjawab Pak. Karena apa? Karena kalau saya karena itu keresahan Amar itu kan keresahan dia kan, bukan keresahan yang kita yang membuat, bukan pengendaranya. kalau Pak Jan sebagai kuasa hukum mendengar atau tidak bersalah lah seorang Ahmad Doni. Tapi kalau seorang Ahmad Doni ya katakan kalau akan tidaknya dan dia mengungkapkan itu atau dia menilai Ya kalau salah dan benar itu kan hakim yang menilai nanti. Tapi dari fakta persidangan ini
Ya kan media udah tahu apa yang terjadi di persidangan, nggak mungkin saya akan menyimpulkan, biarkan aja lah media menyimpulkan sendiri kan gitu. Itu kekuatan seorang Fadil sendiri melihat itu dengan BAP-nya tidak didampingi dengan CCTV yang sekarang begitu kekuatan itu meyakinkan bahwa Fadil itu tidak bersalah. Ya kalau pengacara kan tentu dia akan membuktikan eksepsinya. Nah, kalau pengacara kan, kalau jaksa pasti akan membuktikan dakwaannya. Nah, kalau dari fakta persidangan, pendapat kami dan penilaian kami sudah bisa membuktikan tentang ya eksepsi kami, ya intinya bahwa dia tidak ada PPH, sudah jelas. Kemudian juga masalah barang bukti itu nggak langsung disita dari dia. Padahal penyidikan narkotika itu kan kalau menurut pendapat kami itu kan barang bukti itu harus melekat dari dia. Itu baru, nah, itulah kenapa dalam penyidikan narkotika itu kan waktunya kan panjang untuk mendapatkan seorang tersangka, karena dia harus mencari bukti yang melekat. Nah sekarang kan dari fakta sidang ini kan yang asli melekat kepada Amar kan belum terlihat kalau menurut kami ya. Sekarang apa yang langsung itu kan disita antara keterangan dari petugas lapas dengan penyidik itu berbeda, Pak. Kata kalau di BAP-nya 3 dari saksi penggeledahan, polisi tidak pernah melakukan penggeledahan, ya kan? Kemudian dari pihak lapas yang melakukan penggeledahan dia bukan polisi. Nah ini aja kan jadi saksi yang itu yang ditampilkan oleh jaksa aja udah ya tidak sinkron, tidak apa ya? Ya nama saksi itu kan saling mendukung. Ini kan bertentangan. Nah, kemudian kan kita lihat juga saksi yang jadi kunci di sini adalah kan untuk Ahmad Doni ya, kan hasil penggeledahan Pak Eka Kertaraja ya, hukum ya. Nah, ternyata kan di bukti persidangan keterangan saksi semalam itu kan saksi fakta yang mantan napi yang menurut dia juga adalah sebagai apotek di sana, ada bukti transfer ke rekeningnya Pak Eka kan. Nah, terus apakah bisa ini kualitas dan integritas saksi ini kita bisa percaya? Ini kan. Jadi kejujuran dari saksi itu bisakah kita percaya jadinya kan? Itu pertanyaan lagi, pertanyaan tersebut ada dana aliran, ya kan? Yang 300 juta. Akhirnya kan negara turun nih. Jadi sebenarnya Yang bilang dana aliran itu siapa Pak? Saya nggak pernah mengatakan. maksudnya ada indikasi yang 300 juta itu kan, ada indikasi ke situ. Itu kan pengakuan dari Iya. para terdakwa, bukan kalau dana aliran seperti Pak Eka semalam itu kan ada aliran rekening. Nah kalau masalah dana yang 300 juta ini kan pengakuan para terdakwa bahwa mereka ya diminta kan. Nah, itu. Jadi kalau untuk Yusir Mahendra turun tangan langsung industri terkait negara itu Fadil sebagai konsorsium dan tanda kutip bagus apa enggak? Ya alhamdulillah Pak, ya harusnya memang itulah. Memang Menko tugasnya mengkoordinasi kan. Ya kalau ada isu-isu itu ya dari masyarakat, ya beliau menginvestigasi. Tapi investigasi itu jangan investigasi material Pak. Itu nggak akan ketemu. Karena kenapa? Kalau investigasi material itu kan harus dibuktikan, bukti transfer apa. Ini kan baru kalau dari pengakuan dakwah kan diminta Pak ya. Nah, tapi kan mereka tidak mau ngasih, ya nggak akan ketemu kalau apanya. Tapi kan ya pastilah Wali Israel kan kemudian Menko pasti adalah ya teknik untuk apakah semacam pengakuan ini terdakwa ini, isu ini bisa terbukti dan tidak, pasti ada tekniknya Pak. Mereka kan pasti punya, karena Menko mengkoordinir kan. Di sini kan ada nanti perannya intelijen, kemudian kan bisa juga perannya ya siber ya kan. Ya menurut saya itu nggak perlu kita ajarin lah. Itu memang pasti kalau benar-benar diungkap itu pasti akan
akan bisa didapat oleh majelis. Oke, makasih Bang.